Audio Jungle. Audio Jungle. Calon Bupati Manokwari Selatan Markus Waran dan Wakil Bupati Manokwari Selatan BMP Weli Rengkung menghadiri acara peresmian Gereja Jemaat Celestial Hamawi. Acara yang dimulai dari gedung gereja lama, kemudian calon bupati dan wakil bupati bersama jemaat menuju gereja yang telah selesai dikerjakan. Kemudian calon bupati dan wakil bupati bersama-sama memegang gunting guna mengunting pita yang telah disiapkan oleh panitia peresmian gedung gereja. Usai penguntingan pita, jemaat bersama calon bupati dan wakil bupati memasuki gedung gereja guna melanjutkan ibadah syukur yang dipimpin oleh pendeta dari Manokwari. Biar suntik sapi Ya. gambar juga ya, itu penting jangan di kepala botak ya di bawah tusuk 37 normal ya ya. Halo. Nah, ini ada ketemu Pada pagi hari ini tanggal 14 November tahun 2020 dengan memohon pertolongan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pagi hari ini kami bersama melakukan peresmian gedung gereja disebut dengan mohon Tuhan memberkati seluruh jemaat yang akan beribadah di gereja yang Tuhan sediakan. Yang ini sudah. Baik Bapak Ibu, lebih khusus jemaat sholat Srice Hamawi, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan, hari ini kita bisa masuk dalam gedung yang megah rumah ibadah ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan.
Shalom. Damai di hati. Kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ya, terima kasih banyak. Puji nama Tuhan karena kesempatan yang teristimewa pada hari ini, khususnya di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terlebih khusus lagi bagi gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Majelis Daerah Mujir hari ini bersuka cita oleh karena pergumulan yang panjang di tengah-tengah medan layang. Gereja ini tadi secara singkat disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak MD. Dalam cerita singkat, gereja dibangun sejak tahun 2002. Kemudian ada gempa, akhirnya gereja ini tidak bisa digunakan. Selanjutnya didoakan, digumuli, panitia dibentuk dan mulai membangun dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus sang kepala gereja. Tuhan gerakan hamba Tuhan di pemerintah untuk membantu, dan hari ini kita boleh ada tanggal 14 November 2020 untuk masuk di rumah Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan terima kasih kepada Majelis Daerah Mujir, panitia yang memberikan kepercayaan kepada kami. Majelis Daerah Manokwari itu terlibat di dalam pelayanan, dalam penyampaian firman Tuhan. Puji Tuhan, kami dan kita semua naikkan kepada Yesus Kristus. Karena inilah yang Tuhan perintahkan bagi umat. Ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, yang memberikan pengampunan kepada kita, maka yang kita lakukan adalah memberitakan kabar baik kepada semua orang, mengumpulkan semua orang percaya dan menyampaikan kebenaran. Salah satunya membangun tempat ibadah supaya setiap orang yang percaya itu berkumpul di situ pada hari-harinya, tidak hanya hari Minggu, tapi Tuhan berkenan supaya setiap hari kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Supaya tema yang di belakang dalam Efesus pasal 5 ayat 14 ada 3 kata penting di situ. Bangun, bangun dari timur, bangkit. Karena Yesus Kristus sudah bangkit, dan bangun dan bangkit. Terus kita bercahaya, bercahaya seperti matahari yang di luar. Tadi saya di luar kilat setengah mata. Tuhan mau kita bercahaya seperti itu. Nah, untuk puji Tuhan, tema yang luar biasa dalam peresmian ibadah ini, Tuhan kasih hikmat luar biasa kepada para hamba Tuhan di MD Mujir, khususnya panitia. Dan saya sangat diberkati ketika diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam kegiatan ibadah peresmian ini di Jemaat Sola Scripture pada pagi hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan lihat bersama-sama dalam kitab Perjanjian Baru. Buka di kitab Efesus sesuai dengan tema di atas. Efesus pasal 5. Jemaat panitia memberikan referensi firman Tuhan, ayat firman Tuhan di Efesus pasal 5 ayat 14. Tapi nanti kau baca di ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18, karena itu tidak bisa terpisah. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan 18. Kita masing-masing saya baca buat kita semua. Perikop hidup sebagai anak terang. Firman Tuhan demikian bunyinya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang kebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh,
Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Demikian firman Tuhan yang menjadi perlindungan kita, sesuai dengan tema yang sudah dibuat oleh panitia pelaksana peresmian gedung gereja baru. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca, dari tema yang sudah dibuat, ada 3 kata penting di situ: bangun, bangkit, terus bercahaya, bersinar. Dan subtema dikatakan dengan atau melalui syukuran peresmian gedung gereja baru, jemaat Solat Syirte Hamawi bangun bangkit bersama Kristus dan bercahaya menjadi terang bagi banyak orang. Ini subtema yang luar biasa. Pertanyaannya ialah, jemaat yang mana yang bangun bangkit baru bercahaya? Jemaat yang mana? Majelis jemaat saja? Gembala saja kah? Wakil gembala saja kah? Majelis? Kan saja. Kan boleh. Kami yang bangun bangkit, kami yang bercahaya. Kita ini busuk jadi, kita di belakang saja. Kita tidak bisa bercahaya. Yang dimaksudkan jemaat bercahaya, bangun bangkit dan bercahaya adalah kita semua ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, keseluruhan dari tema dari kitab Efesus ini, kalau baca dari keseluruhan pasal ini berbicara tentang kekayaan orang yang percaya. Kekayaan ini bukan bicara soal material, soal harta, soal tanah, rumah yang bagus, mobil yang bagus, punya babi 20-50 ekor di kandang, punya sapi yang banyak, punya kebun lebar hektar-hektar. Itu harta duniawi. Itu mati tidak bawa, padahal tinggal di dunia. Emas muncul di pegunungan Nafak sana, itu juga kekayaan duniawi. Firman Tuhan bilang kekayaan kita terbesar adalah ketika Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, dia digantung di kayu salib. Seharusnya kan orang yang harus digantung. Kenapa saya yang harus digantung? Karena kau hidup tidak betul. Kau kapal angin. Sama Tuhan tegur kau tidak mau dengar. Seharusnya kau yang naik di kayu salib. Hari-hari buat dosa, hari-hari bakal baik, hari-hari baku maki. Tapi Tuhan dalam firman-Nya berkata bahwa ketika Tuhan kerjakan semua di kayu salib, selesai sudah. Itulah kekayaan rohani. Amin. Kita tepuk tangan. Tuhan mau kita bangun, bangkit dan bercahaya. Nah, untuk bangun, bangkit, bercahaya dalam momentum peresmian gedung gereja ini, kita tidak sekedar menikmati gedung mantap, dingin, di luar panas, dalam boleh dingin. Tapi Tuhan mau ketika masuk di rumah Tuhan ini, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Buang semua yang tidak baik, karena cahaya Kristus sudah memberikan terang bagi kita semua. Untuk itu Paulus tegas bilang dari ayat 14, bangun dari tidur. Kenapa harus bangun dari tidur? Karena sepanjang kita sudah percaya dan iman kepada Yesus Kristus, tetapi pola hidup kita sama seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Hamba Tuhan khotbah dan bilang, jemaat, hidup baik-baik sudah. Tuhan sudah mau datang. Sadar dan bertobatlah. Hamba Tuhan selalu tegur dengan firman, kasih nasihat firman, setiap minggu datang dengan firman. Tetapi kenyataannya orang-orang yang masih hidup di luar sana hidup seperti tidak mengenal Tuhan. Paulus bilang bangun dari tidur. Kalau dalam pengertian bahasa aslinya,
Kata yang dipakai Paulus adalah orang yang bangun, begitu bangun baru dia mulai bergerak, sibuk, bekerja, jalan kiri kanan, itu pengertian bangun. Kalau kita bilang bangun kan tidur capek terus, bangun, yo saya sudah bangun, yo kau bangun di tempat saja kah? Bangun bergerak, tinggalkan segala dosa. Dia harus menjadi orang yang berdampak. Kemudian kalau ada hal-hal yang dosa, hatinya tidak sejahtera. Dia tidak mau kompromi. Dosa adalah dosa. Tidak perlu dijelaskan apa itu dosa lagi. Kejahatan. Dalam kitab 1 Petrus tegas sampaikan kepada jemaat di Asia Kecil, Batinia, Kapadokia, Asia Kecil, Galatia, yang sekarang dinamakan negara Turki di Timur Tengah. Itu Paulus punya, Petrus punya anak-anak Tuhan yang dia layani. Ibarat Petrus itu yang dia mujir. Petrus itu sudah melayani dia yang dia mujir. 27 jemaat yang pakai kebenaran, buat seminar, sudah kenal firman, tapi karena situasi, kondisi yang terjadi, sehingga orang sudah jauh dari Tuhan. Nah, kalau kita mau bangun, bangkit dan bercahaya, dari ayat 14 ini satu pengajaran penting. Tuhan mau kita bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Jangan terlelap, jangan terbuai dengan dunia. Jangan membiasakan diri untuk terus hidup seperti apa yang dunia mau, tapi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki ialah apa? Tuhan mau hidup seperti yang Dia mau. Tuhan mau kita hidup menjadi orang-orang yang tidak tidur terlelap dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, kejahatan. Sampai hari ini kita gereja Persekutuan Kesehatan Kitab Indonesia masih bergumul bagaimana supaya umat Tuhan yang ada di tanah Papua, umat Tuhan yang ada di Pegunungan Arfak ini, kita saudara-saudara hanya takut kepada satu, takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita takut Tuhan Yesus. Takut itu bukan kayak kita takut semanggi. Minta maaf bagian ini sebagai hamba Tuhan, saya layak untuk mengingatkan jemaat. Kalau saya tidak ingatkan, hamba Tuhan GPK tidak bagus saling ingat, maka kita punya perkara besar ketika kita nanti diadili oleh Tuhan di surga. Kenapa kau tidak kasih tahu jemaat? Saya suka kasih tahu, tapi itu mau kasih tahu, tapi begitu. Bangun, jangan tidur. Untuk bangun, bangkit dan percaya bagi Kristus, Tuhan mau kita bergerak, melakukan perkara-perkara surga, melakukan pekerjaan-pekerjaan surga. Sebab dunia ini sementara saja. Hidup kita yang sesungguhnya ada di surga, di kerajaan yang kekal. Di sana tidak ada kesusahan, sukacita dan damai yang ada. Perhatikan dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan perhatikan baik-baik, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Haleluya. Jadi bagian yang kedua, bagian yang pertama, kita mau bangun, bangkit dan berjaya. Kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Tidak duduk diam tenang, bangun pagi duduk diam saja tidak bikin apa-apa. Tuhan mau bergerak. Hamba Tuhan di jemaat ini bergerak. Apapun yang terjadi, Bapak Gembala mana? Bapak Gembala Hermus menerja. Bapak Gembala ada. Ya. Bapak dengan Gembala di jemaat, ya kita sama-sama di majelis daerah dan kita punya pergumulan sama dalam pelayanan.
Karena sistem gereja kita adalah sistem gereja yang baru saja kita rubah di persidangan 2019 Jayapura. Sepanjang kehadiran gereja sejak 1950 sampai dengan 2019, sistem pemerintahan gereja kita adalah kongregasional. Ini bahasa yang saya pakai itu, Mama dengar saja. Artinya, gembala di sini dia kasih juga punya, dia hidup itu jemaat yang atur, jemaat yang kasih pisang goreng, jemaat yang kasih keladi rebus. Jemaat kalau rebus jagung di rumah antar buat gembala. Kalau jemaat tidak antar buat gembala, maka gembala ini bisa tewas. Dia sudah apa sampai dia semua. Itu sistem gereja, itu sistem gereja. Tidak seperti gereja-gereja yang lain. Yang lo punya beras, lo punya gaji, ditentukan oleh sinode sana. Itu tidak. Tapi oleh karena kuasa Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, sejak martir gereja Erikson dan Philip mati di pegunungan pedalaman Narvak sana, Injil yang adalah kekuatan Allah itu hadir memberkati tanah Papua, hadir memberkati pegunungan tanah Arfak, hadir memberkati bangsa Indonesia, dan memberkati orang Arfak secara khusus. Dan sampai hari ini gereja ini bisa berdiri, itu adalah bagian dari tua pelayan. Karena kita nggak bagi PKI ini, termasuk saya di Ambon pernah Gambia dan hamba Tuhan GPK yang lain. Kita semua ada suku, tidak ada yang Arfak. Semua suku ada. Tapi kita sedikit pun tidak pernah berpikir mengenai bagaimana nanti saya hidup kalau saya melayani di sini. Habis bulan sampai kini ada bunyi kan? Tidak ada. Yang kita pikirkan bagaimana jemaat diberkati oleh firman Tuhan, hidup diubahkan, kemudian mereka terpanggil ke surga dan juga masuk. Dan Tuhan bilang, hai, marilah hambaku yang setia, masuklah bersama dengan aku. Jadi Bapak Gembala, dalam ayat yang ke-15 dan 16, Tuhan menyampaikan ke kita pergunakan waktu dengan sebaik-baik, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita mau bercahaya, kita mau bangun dan bangkit bercahaya. Ketika peresmian gedung gereja ini kita lakukan hari ini, mulai hari ini dan seterusnya, pikirkan tentang bagaimana melayani. Gereja tidak boleh kosong. Terus menangkan jiwa bagi Kristus. Gunakanlah waktu sebaik mungkin. Dikatakan Petrus bahwa hidup kita ini sedang dibayang-bayangi, sedang diintai seperti singa yang mengaum-ngaum saja untuk menerkam kita. Kalau kita gembala majelis tidak buat konsep pelayanan, tidak pikir tentang pelayanan, tidak mengatur pelayanan yang baik, tidak tata dengan baik, maka singa yang mengaum itu akan menerkam domba-domba kita, menerkam jemaat kita, dan jemaat kita akan mati karena gembalanya tidak waspada. Tapi puji Tuhan, hari ini sukacita besar terjadi karena gembala dan majelis ini, majelis daerah Mujir dan teman-teman pelayan adalah hamba Tuhan yang sigap, yang sedang mempergunakan waktu dengan baik dan mengamalkan waktu dengan baik. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan mau kita mempergunakan waktu dengan baik. Efesus pasal 2 ayat 3, kemudian pasal 4 ayat 25, itu adalah bagian bagaimana Paulus menjelaskan bahwa kamu itu paling terlaku sekali. Itu waktu dulu. Kamu kelakuan paling jahat sudah. Kalau bilang kamu ini kami paling jahat, saya tidak mau teman dengan kamu, saya tidak mau hidup dengan kamu. Itu orang bilang, itu orang dulu. Waktu dulu. Tapi waktu yang saat ini, kita sedang hidup hari ini, di waktu ini, kita sedang tatap muka ini. Firman Tuhan berkata, kali ini, saat ini juga, kamu tergolong adalah orang-orang benar, manusia baru dalam Kristus. Hidupmu telah diubahkan. Jadi kalau kita... Dari Gedung Gereja Jemaat Selce Hamawi, Ari MSTV melaporkan.